Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada minggu kita hari ini, minggu akhir tahun gerejawi, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam kitab Mazmur, pasal 90, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 1 sampai 12, begini firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia seperti mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, pada minggu hari ini kita telah memasuki minggu akhir tahun kalender gerejawi, sekaligus minggu mengenang orang-orang yang telah mendahului kita dari dunia ini. Tadi kita sudah mendengar nama-nama saudara-saudara kita yang telah meninggal dalam kurun waktu 1 tahun gerejawi, dari 21 November 2020 sampai 20 November 2021. Dan nama-nama mereka dibacakan sebagai pertanda bagi kita semua bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama dengan mereka. Kematian juga kelak akan menjemput kita masing-masing. Dan untuk hal ini tentu tidak seorang pun di antara manusia yang dapat mengetahui kapan, yang dapat mengetahui di mana dan bagaimana itu akan terjadi. Akan tetapi satu hal yang pasti adalah semua makhluk hidup akan mengalami kematian. Memento mori, ingat hari kematianmu. Saudaraku yang kekasih, kalimat ini tentu tidak asing lagi bagi kita semua, karena kalimat ini sudah sangat sering digaungkan saat
kita memasuki minggu akhir tahun gerejawi. Kalimat tersebut merupakan seruan bagi kita semua. Ingatlah akan hari kematianmu. Bapak Ibu, seruan ini sangat perlu kita renungkan bersama. Sangat perlu kita pergumulkan siang dan malam. Sebab hal ini bisa mengingatkan kita akan suatu kenyataan bahwa waktu kita di dunia ini ternyata tidaklah banyak. Waktu kita terbatas. Apabila kita telah meninggal, maka sesungguhnya tidak ada lagi waktu untuk melakukan sesuatu. Dan ini juga berarti bahwa tidak ada lagi waktu bertobat saat kita sudah mati. Semuanya telah berakhir. Dan dengan kenyataan yang demikian ini, tentunya ini haruslah memotivasi kita untuk kemudian memilih jalan hidup kita di dunia ini. Karena kita harus mengingat bahwa setiap keputusan dan langkah yang kita buat, tentunya itulah yang akan menentukan akhir langkah kehidupan kita. Apakah kelak kita ke sorga atau sebaliknya masuk kepada penghukuman yang kekal? Semua itu tergantung pilihan kita selama kita masih hidup di dunia ini. Oleh sebab itu, jika memang demikian kenyataan yang akan kita hadapi, maka sekarang yang menjadi pertanyaan adalah apa dan bagaimana kita memakai waktu yang masih ada pada kita saat ini. Jawaban atas pertanyaan tersebut ada pada nats kita hari ini. Dan melalui tema yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yakni ajarlah kami menghitung hari-hari kami, kita mau diajak untuk merenungkan kembali tentang langkah yang harus kita lakukan, memaknai hari-hari kita yang terbatas bagi kemuliaan Tuhan selagi kita masih hidup. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, perikop kita hari ini merupakan suatu bagian dari doa Musa yang dikutip oleh Raja Daud. Doa Musa ini mendapat perhatian khusus dari Daud karena doa ini dipanjatkan Musa pada waktu dia sudah lanjut umurnya. Dan setelah ia menghadapi hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupannya. Begitu pula dengan Daud pada waktu itu. Dari sini bisa kita lihat betapa Musa dan Daud itu menekankan kepada kita semua untuk selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang bijaksana, termasuk di dalam keseharian kita. Karena itulah cara kita memaknai hari-hari atau waktu yang terbatas ini. Coba kita perhatikan Bapak Ibu nats kita secara seksama. Bagaimana dengan jelas sekali ditunjukkan di sini, bagaimana Musa berdoa kepada Tuhan agar dia diberi hati yang bijaksana, sehingga dapat memperhatikan hari demi hari dengan sungguh-sungguh. Supaya tidak ada satu hari pun yang terlewatkan dengan percuma. Tentu demikian jugalah halnya dengan kita. Yang mana kita semua telah dikaruniai Tuhan dengan banyak talenta. Pastilah kita tidak akan merelakan waktu berlalu begitu saja. Sebab kita memang tidak tahu apakah esok kita masih punya kesempatan menyambut matahari menyingsing atau tidak. Itulah sebabnya bagi kita orang Kristen seringkali disebutkan bahwa ketika kita berbicara mengenai waktu, maka secara tidak langsung di situ kita diingatkan untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga menghadapi waktunya Tuhan.
Dan waktunya Tuhan itu adalah ketika Ia datang laksana. Diibaratkan seperti seorang pencuri. Sebagaimana halnya seorang pencuri kan biasanya kita tidak tahu kapan dia akan datang. Dan biasanya pencuri mengintai kelengahan seseorang. Mungkin saat ia sedang tertidur pulas atau saat berpergian, kita tidak tahu kapan datangnya. Demikian jugalah mengenai kedatangan Tuhan, yang mana tidak seorang pun yang mengetahui mengenai waktu kedatangannya tersebut. Itulah sebabnya kita perlu berjaga-jaga, waspada. Berkaitan dengan perihal berjaga-jaga, Rasul Paulus juga pernah menyampaikan kepada jemaat di Efesus. Karena itu, dia katakan di situ, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu dikatakannya dalam Efesus 5 ayat 15-17. Jadi dari situ kita bisa melihat di mana kita diingatkan kita harus selalu waspada dan jangan kita lengah sedetik pun. Kita harus bertanggung jawab menjalani hidup sepanjang waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab waktu yang kita jalani ini sedang bergerak menuju ke kekekalan. Dan hidup yang kita jalani sekarang ini memiliki dampak ke kekekalan juga. Nah, menghadapi kenyataan yang demikian, lihatlah bagaimana nats kita pada hari ini mengingatkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam hal ini jika dikatakan menghitung hari, itu berarti sebagai orang percaya kita perlu mengingat kembali bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Bagaimana kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan. Dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan seturut dengan kehendak-Nya. Ingat, suatu saat kita akan menghadap tahta peradilan Kristus. Dan pada saat itu kita harus mempertanggungjawabkan hari-hari yang telah kita lalui. Dengan demikian, sekarang mari coba tanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah hari-hari yang kita jalani sekarang ini sejalan dengan kehendak Tuhan? Adakah kita menyadari bahwa ada detik-detik waktu yang tidak dapat kita lihat secara kasat mata? Namun faktanya waktu itu terus berjalan sampai datangnya Tuhan yang kedua kalinya, Sang Mempelai. Apakah kita telah mempergunakan waktu-waktu itu seperti yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu, sama seperti doa yang Musa naikkan di sini. Tuhan mau kita juga memiliki hati yang bijaksana di dalam menghitung hari-hari kita. Karena jangan-jangan tanpa kita sadari, hari-hari yang kita lalui itu selalu diwarnai dengan kesibukan, rutinitas, aktivitas kita yang hanyalah berupa hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk menyelidiki diri kita masing-masing. Coba kita selidiki, Amang Inang. Tadi di sini ditekankan betapa pentingnya kita menghitung hari-hari kita supaya kita beroleh hati yang bijaksana. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah maksudnya menghitung hari-hari? Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Kalau dikatakan menghitung hari-hari, itu artinya adalah pertama,
menyadari betapa sedikitnya hari-hari hidup manusia di dunia ini. Dalam ayat ke-10 di dalam perikop nats kita hari ini dikatakan, masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Itu menunjukkan keterbatasan kehidupan kita, ada batasan. Dan semuanya itu dibatasi oleh waktu. Kita harus memiliki kesadaran akan sementaranya dan singkatnya hidup kita di dunia ini, Amanginang. Waktu kita terbatas. Angka 70 tahun itu sebuah batasan. Kalaupun lebih dari 70 tahun, maka itu bonus. Jikalau Allah memberikan kepada kita 70 tahun, maka itu sama dengan 26.000 hari. Kelihatannya mungkin ketika kita mendengar kata 26.000 hari, itu kelihatannya banyak. Namun itu sangat singkat jikalau dibandingkan dengan kekekalan. Tahukah saudara, Bapak Ibu, hari-hari hidup kita sudah ditentukan oleh Tuhan. Mazmur 39 ayat 5 mengatakan, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Melalui nats itu kita lihat bagaimana pemazmur memohon kepada Tuhan untuk memberitahukan ajalnya. Dan itu tidak lain supaya dia bisa mempersiapkan dirinya secara bijak. Karena memang satupun manusia di dunia ini tidak tahu kapan itu terjadi. Kita hanya tahu bahwa kita semakin dekat menuju ke batas umur kita. Hanya itu yang kita tahu. Jadi ibaratnya hidup kita ini seperti sebuah buku. Kita mungkin bisa membayangkan sebuah buku, ya Manginang ya. Setiap hari perjalanan kehidupan kita dibukukan satu halaman. Besok dibuka halaman baru lagi. Dan tidak terasa namun akhirnya sampai juga di halaman akhir. Di akhir buku itu tidak ada kata bersambung. Di akhir buku hanya ada kata selesai. Itulah yang menggambarkan kehidupan kita. Pada waktunya nanti kita semua akan mati. Coba kita lihat di sini, lebih dari sekali Mazmur ini mengatakan hal ini. Dalam ayat 3 dikatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Dalam ayat 5 dikatakan hidup manusia itu seperti mimpi. Pertanyaannya, mimpi apa? Mimpi baik atau mimpi buruk? Kalau kita lihat dari konteks ayat kita ini, kita bisa mengatakan bahwa ini adalah mimpi buruk. Karena ternyata kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan semata. Mimpi itu cepat berlalunya. Demikian juga hidup manusia, cepat berlalu. Kemudian kita lihat di sini keterbatasan manusia itu juga digambarkan seperti rumput. Hidup manusia digambarkan bukan sebagai pohon beringin yang tumbuhnya lama, tetapi sebagai rumput. Rumput mudah kita temui di mana-mana dan umurnya singkat. Alkitab mengatakan dengan jelas, di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Jadi jelas sekarang bagi kita pasti akan mati. Kita hanya tidak tahu berapa lama lagi kita hidup. Itu sebabnya penting bagi kita menghitung hari-hari kita di dunia ini, yakni menyadari betapa sedikitnya hari-hari kita hidup di dunia ini. Dan di tengah situasi yang demikian, maka saat ini yang perlu kita lakukan, di saat kita mengetahui bahwa ada batasan hidup kita, maka yang harus kita lakukan adalah berdoalah selalu kepada Tuhan. Agar kita jangan lupa bahwa umur kita di bumi ini memiliki limit terbatas. Berdoalah kepada Tuhan
agar Tuhan menunjukkan kepada kita betapa singkatnya hidup ini. Katakan selalu dalam doa kita, ajarlah hamba-Mu ini menghitung hari-hariku di dunia ini. Itulah pemahaman yang pertama yang kita dapatkan dari nats kita ini. Makna dari menghitung hari adalah menyadari betapa singkatnya masa hidup kita di dunia ini. Kemudian yang kedua, menghitung hari berarti mengevaluasi atau menilai hidup yang sudah kita jalani selama ini. Bapak Ibu, pada saat kita menghitung umur kita, maka itu bukan hanya sekedar menyadarkan kita akan singkatnya hidup ini, tapi kita dituntut untuk meresponinya. Ada sesuatu yang harus kita lakukan dengan kesementaraan dan singkatnya hidup kita di dunia ini. Jadi menghitung hari-hari di sini bukan berarti hanya mengecek hari-hari kita di kalender dan kemudian memikirkan bahwa hidup kita ini hanya tinggal beberapa hari saja, tidak. Memang pada waktu kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat, itu sudah cukup bijaksana. Kenapa? Karena kenyataannya ada orang-orang yang tidak menyadari atau lupa bahwa hidupnya di dunia ini singkat. Buktinya apa? Dia hidup dengan semena-mena, sesuka hatinya, tidak memperhatikan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Seakan-akan umurnya ini akan panjang, seakan-akan kesempatan itu masih Tuhan berikan kepada dia. Dia tidak menyadari bahwa hidupnya di dunia ini singkat. Oleh karena itu kita tidak boleh berhenti hanya sampai pada tahap mengetahui bahwa hidup kita ini hanya tinggal beberapa hari saja di dunia ini misalnya. Kita harus mengevaluasi dan menilai hidup yang sudah kita jalani selama ini, agar ke depannya kita menjalaninya dengan lebih baik lagi dan memiliki makna. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu apa yang sering sekali membuat hidup kita tidak bermakna? Dosa. Penyebabnya adalah dosa. Dosa telah membuat manusia hidup di bawah murka Allah. Dosa telah membuat hidup manusia menjemukan dan seringkali hidup di dalam masalah. Saudaraku yang terkasih, nats kita pada hari ini merupakan sebuah refleksi yang suram dari hidup manusia dan bahkan masa depan yang suram dari hidup manusia karena dosa dan karena murka Allah. Ayat 7 jelas sekali mengatakan, sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Kita ketahui Bapak Ibu, dosa telah merusak hubungan Allah dan manusia. Banyak sekali dosa yang diperbuat manusia, ya bisa saja tidak terang-terangan, dalam arti dosa yang disembunyikan. Dia berpikir dosa ini yang tahu hanyalah aku dan Tuhan. Bahkan ada juga orang yang berpikir bahwa tak apa-apa dia menyembunyikan dosa ini. Padahal dia tidak mengetahui bahwa Tuhan mengetahui setiap dosa yang tersembunyi yang dilakukan oleh manusia. Banyak orang berpikir, saya kan tidak pernah melanggar ke-10 hukum Taurat itu. Tapi masalahnya Bapak Ibu, kita memang mengetahui ke-10 hukum Taurat, tapi apakah kita memaknai ke-10 hukum Taurat itu? Tahu artinya. Makanya kalau setiap minggu hukum Taurat pada hari ini tertulis dalam contohnya hukum pertama, maksudnya adalah itu dijelaskan lagi secara terperinci. Supaya apa? Supaya pemahaman kita semakin luas tentang makna hukum yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita tidak memiliki pikiran yang sempit tentang dosa-dosa yang kita lakukan. Hanya sebatas yang kelihatan saja, tidak.
yang tidak kelihatan juga, itu dosa di hadapan Tuhan. Dan hal inilah yang mesti kita evaluasi setiap harinya. Apakah kita sudah menjalani hari-hari kita di dalam dosa? Ingat, dosa-dosa itu mungkin tersembunyi dari manusia, tetapi tidak tersembunyi di hadapan Allah. Kesalahan kita ada di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah, mari kita evaluasi kehidupan kita yang singkat ini. Misalnya, kalau dosa itu adalah kebencian, kemarahan, dendam, iri hati, perselingkuhan, jangan dilanjutkan lagi di masa depan. Hentikan segera. Jika dosa itu adalah kemalasan, sungut-sungut, tinggalkan segera dosa itu. Karena ingatlah, dosa-dosa itu akan mengakibatkan saudara menderita di dalam hidupmu. Dosa-dosa itu menyebabkan saudara-saudara hidup dalam kesuraman dan kemuraman. Jangan kita biarkan dosa-dosa itu menghancurkan masa depan kita, membuat hidup kita suram di masa depan. Itu sebabnya kita perlu meninggalkannya. Dalam arti kita bertobat. Firman Tuhan mengingatkan, carilah wajah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Bapak Ibu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian agar kami beroleh hati yang bijaksana. Artinya adalah hidup kita singkat dan harus selalu dievaluasi bagaimana kita menjalaninya. Jika selama ini kita menjalaninya secara buruk, sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan keinginan dunia, hidup dalam dosa, maka hari ini merupakan kesempatan untuk mengevaluasinya, untuk diperbaiki mulai hari ini dan tinggalkan segera. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini singkat, dan ketika kita menyadari bahwa kita perlu mengevaluasi hidup kita yang sudah kita jalani selama ini dan meresponinya dengan meninggalkan dosa-dosa kita, maka disinilah kita akan memperoleh hati yang bijaksana dalam menjalani hidup kita ke depan. Hati yang bijaksana sangatlah penting agar kita dapat mengatasi hidup yang sementara dan jahat ini. Dan pertanyaannya, bagaimana kita menjalani dengan bijaksana hidup kita yang berada tengah-tengah dunia ini? Jawabnya adalah dengan memohon anugerah Tuhan di dalam menjalani hidup ini. Itu bisa kita lihat dalam kelanjutan nats kita ini dalam ayat 13-17. Manusia bisa saja sadar akan singkatnya hidup dan adanya dosa dalam hidupnya. Namun perlu kita ketahui, mereka bisa saja meresponinya secara berbeda. Sekali lagi Bapak Ibu, manusia bisa saja sadar akan singkatnya hidup ini dan adanya dosa dalam hidupnya. Namun mereka bisa meresponinya secara berbeda. Orang bebal akan meresponinya dengan cara memuaskan dirinya untuk terus melakukan kesenangannya yang berdosa. Karena dia menganggap bahwa sebentar lagi hidupnya akan berakhir. Jadi dipuaskan saja. Kesempatan kan tidak datang dua kali. Itu prinsipnya. Prinsipnya mari bersenang-senang. Mari makan dan minum karena sebentar lagi kita akan mati. Bapak Ibu, ini bukan langkah yang bijaksana, melainkan tindakan yang bebal, melawan Tuhan. Itu hanya akan membawa kita kepada kebinasaan yang kekal. Coba kita lihat nats kita hari ini. Langkah bijaksana yang dilakukan di sini adalah dia berdoa, memohon agar Tuhan memberikan dia kebijaksanaan menjalani hari-harinya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan Bapak Ibu. Terlebih hari ini kita sudah memasuki dan
memasuki akhir tahun gerejawi dan sebentar lagi kita akan mempersiapkan hati kita memasuki minggu Advent pertama tahun baru gerejawi. Dan di samping itu juga kita akan mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan. Baik itu dalam Natal ataupun dalam kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu saat ini mari kita buat komitmen di dalam diri kita masing-masing. Jangan pernah sekalipun kita menyia-nyiakan waktu dan jangan biarkan waktu berlalu dengan sia-sia tanpa makna. Ingatlah, sebelum segala sesuatunya terlambat, selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup, tentukan pilihan hidup yang benar. Dan mari hiduplah setiap hari seolah-olah untuk terakhir kalinya. Maka dari situ kita akan terus belajar mengembangkan cara penggunaan waktu dengan cermat. Dari situ kita akan termotivasi supaya dalam perjalanan hidup kita ini hanyalah untuk memuliakan nama Tuhan saja. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami bahwa hidup kami memiliki keterbatasan, bahwa hidup kami akan berakhir, hidup kami singkat di dunia ini. Dan dari situ kami diingatkan untuk mengevaluasi hidup kami, tentang apa yang sudah kami hidupi selama ini, tentang apa yang sudah kami jalani, laksanakan selama ini. Apakah selama ini kami memuliakan Engkau? Apakah selama ini kami mendukakan Engkau? Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau masih berkenan mengingatkan kami. Itu meyakinkan kami bahwa Engkau mengasihi kami. Dan di saat kami terbangun di pagi hari, kami bisa masih merasakan matahari terbit, bisa menghirup udara dengan bebas. Itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan itu secara tidak langsung juga mengingatkan kami bahwa itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk semakin memperbaiki diri kami masing-masing. Allah kami yang terkasih, terima kasih atas segala anugerah kebaikan Tuhan yang senantiasa menunggu kami untuk kembali datang kepadamu, yang senantiasa sabar menunggu kami untuk memperbaharui hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Saat ini kami memohon kepadamu supaya kami bisa meresponi firman-Mu. Selagi nafas ini masih ada, selagi hidup masih Engkau berikan kepada kami, selagi kesempatan itu masih ada, supaya kami pergunakan dengan baik, agar kami dapat memperbaharui hidup kami, meninggalkan segala dosa-dosa yang kami lakukan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan pada hari ini, di mana kami telah sampai pada minggu akhir tahun gerejawi, dan yang mana di sini juga kami memperingati saudara-saudara kami yang telah meninggal, yang telah mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Terima kasih Tuhan. Momen ini mengingatkan kami bahwa hidup kami juga akan berakhir. Dan di sini kami semakin diajak untuk bisa lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di sini kami juga diingatkan bahwa kelak kami akan bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi, orang-orang percaya. Biarlah Tuhan yang menghibur kami yang berduka. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kepada jemaat-Mu yang saat ini masih sulit untuk menerima kenyataan bahwa orang yang mereka kasihi telah tiada. Yakinkan mereka Tuhan, Engkau ada bersama mereka. Engkau adalah
kawan yang sejati. Engkau tidak akan meninggalkan mereka. Engkau akan selalu menyertai dan menolong kehidupan mereka. Oleh karena itu kami serahkan hidup kami kepadamu, dan segala pergumulan kami, biarlah Tuhan yang menolong. Terpujilah Engkau di dalam Kristus kami berdoa. Amin.